Siapa nih? Faren kah? Bukan. Bukan. Siapa? Langsung aja. Ini biar langsung dijelasin. Iya. Halo, Sir. Saya Sugiono dari pasangan nomor urut. Sugiono. Betul, Oke. nomor urut 2. Boleh tunggu teman saya bentar nggak, Sir? Boleh. Nggak apa-apa, Sir. Aman. Tunggu bentar ya, dia udah mau nyampe kok. Hai Toyota. Ini dari mana ya, guys, teman-teman? Halo, Sir. Perkenalkan, Halo. saya Sugiono. Calon wakil presiden dari nomor urut paslon 2. Sugiono. Betul. Presidennya siapa? Joseph Ini. Priestley. Pak Joseph, saya calon wakil presidennya. Oke. Udah nih partai apa? Ya, di sini saya ingin meminta izin nih, Sir. Yang Ya, kayak Ini Messi kan apa? atribut Gak tahu gua. kampanye kami termasuk ke seragam ya, pakaian seragamnya warna biru kebetulan. Nah, sebagai sernya kan dari kelompok B2F ini ya, birunya lebih dulu. Mungkin saya meminta izin gitu, Sir. Restu. Boleh nggak pakai biru gitu? Oh ya nggak apa-apa sih sebenarnya selama buat kepentingan kepentingan bukan politik sih, tapi kepentingan kampanye. Juga kalian nggak mungkin ngapa-ngapain juga di jalan kan? Oh, nggak mungkin. Iya dong. Iya, dan gak ada Tapi, hubungannya juga sama politik sama kita. Partai kalian apa namanya, Pak? Kebetulan Biru ini. belum ada partai. Tapi kalau ininya namanya Josuke. Apa tuh? Josuke. Joseph Josuke. Sugi, oke. Jadi Sir ini datang untuk menanyakan sesuatu apa gimana, Sir? Apa cuma terkait dengan warna? Iya, sebenarnya kami yang intinya pengen minta izin restu untuk menggunakan atribut kampanye seragam warna biru. Tapi kalau sernya punya waktu, saya bisa menjelaskan ini sih. sekalian Bisa. Kampanye juga. Boleh. Oh, Bisa, boleh. Emang udah masa kampanye, Pak? Sudah dari tanggal 9 yang lalu sebenarnya. Oh iya. Silakan, Sir. Betul. Tapi jujur ya, Pak, saya tuh lebih tertarik kalau misalnya dalam kampanye Bapak sekarang ini dimasukin bumbu-bumbu black campaign. Saya jujur lebih tertarik, Pak. Ya, memang Sama lebih amplop-amplopnya menarik. juga sih, Pak, menarik. Iya, memang lebih menarik. Tapi kebetulan saya orangnya lurus banget sebenarnya. Jadi Amanah ya, jujur amanah ya. betul. Juna. Jadi saya tidak ingin Juna. melanggar kode etik. Sebenarnya Silakan, Pak. karena duitnya nggak ada juga sih, Sir. Loh, oh gitu, Pak? Loh, Bapak kan kalau misalnya jadi nanti emang terpilih kan harus membutuhkan banyak uang nggak sih? Oh iya. Itu saya dari tim kampanye ini sedang mengumpulkan crowdfunding. Harusnya Bapak malah justru menggebu-gebukan bahwa Bapak duitnya banyak dong, Pak. Jadi finansial Iya, jadi freedom, Pak. kesejahteraan masyarakat juga terjamin gitu loh, Pak. Emang nggak ada sponsornya, Bener. Pak, di belakang Bapak gitu? Biar pada trust gitu loh, Sponsor sih. Pak. Terakhir ada wakil rakyat modal CM dong diketawain loh, Pak. Masa Bapak ngaku nggak ada duit? Justru kalau ada duit yang kayak gitu, nanti beban politiknya besar. Jadi saya harus bayar utang budinya. Kalau justru Bapak nggak ada uang, kita mikirnya Bapak bakal korupsi nanti. Nah, Bukan, Benar, bukan. Pak. Korupsi itu kan ada 3 unsur utama ya. Jadi Gimana? kebutuhan, terus keinginan dan keserakahan. Jadi kalau kebutuhan saya kebetulan nggak ada karena saya sudah berkecukupan. Karena sebenarnya keempat nggak sih, Pak? Kebutuhan, keinginan, keserakahan dan kepepet. boleh kepepet. Kok Dan- boleh? Tapi Sorry nih, Sir. kepepet itu lebih ke kebutuhan. Ya gimana? Misalnya kayak ingin berkelanjutan. Ya biasanya orang kalau misalnya mendatangi rumah seseorang kan harus dengan respect. Benar tidak? Betul. Nah, gimana kalau semisal dari Sir sekianin belakang tuh membuka maskernya juga gitu? Boleh saya- kebetulan- Gak apa-apa, biasa jawab. Kebetulan gini, kita kan dari Semuanya relawan. ya. Jadi kita nggak bisa buka masker. Kita juga sorry lah. Gitu. Intinya buka masker dikit aja biar kita bisa melihat muka Ini- kalian satu sama lain gitu. Nah, Dan- itu problemnya untuk pembukaan Kenapa masker emangnya kan kalian nggak bisa. Kita tidak Nggak bisa tahu. sopan nggak Pak. sih? Ibaratnya kalian Ngobrol. juga datang dengan sopan, kita juga memberikan dengan Menyambut sopan. dengan Gini loh Pak Sugiono. Ini kan Bapak kan ini dengan tim kampanye Bapak kan datang ke sini. Bapak kan teman-teman mau relawan sebenarnya. Oke, Bapak kan mau mencalonkan sebagai calon wakil presiden kan. Betul. Kalau tidak ada namanya transparan dari Yes. dari kubu
pasangan Bapak, gimana kita bisa percaya Pak? Gimana kita bisa memvalidasi kalau Bapak tuh benar-benar orang yang bersih? Bapak bilang kan tadi kan Bapak nggak punya duit. Bisa aja Bapak berpotensi ketika naik, Bapak bisa aja korupsi Pak. Even Bapak ngomongnya sekarang, dia kan semua orang bluffingnya kan dia ngomong dari dulu kan pas kampanye. Mereka kasih yang baik-baik. Kita usahakan tidak ada korupsi. Ujung-ujungnya korupsi. Kan kita nggak tahu motif dari pasangan ini kan wapres dan cawapres kan. Jadi makanya kita tuh butuh ketransparanan dari antara dua calon ini loh, Pak Sugiono. Transparansinya Pak, transparansi. Iya, Bapak mau ngambil kepercayaan kita tapi tim Bapak aja. Cengli yang mana Cengli? Gua. Coba ngobrol sini bentar. Gini Sir ya, jadi kalau dari saya, kebetulan saya berkecukupan. Jadi kalau ini, tapi kan korupsi kan bukan hanya ini ya, bukan hanya kepentingan pribadi, bisa jadi kepentingan kelompok begitu. Loh, tapi yang dinamakan korupsi itu nggak bagus nggak sih Pak buat keuangan negara juga? Mau kepentingan jelas. pribadi. Mau kepentingan apapun itu? Jelas, makanya saya policy atau kebijakannya adalah sikapnya zero tolerance terhadap korupsi. Jadi saya sangat-sangat anti korupsi begitu. Semuanya sih bagus Pak. Cuman kan yang tadi kita minta itu respectnya Bapak datang ke sini saja. Ya kita bisa mengenal tim Bapak juga seperti itu. Udah clear. Saya udah ngobrol sama Cengli. Gua udah tahu juga siapa. Oh, udah tahu. Oke, apa perlu dilanjut tadi atau nggak usah? Sudah Ya clear ya? silakan visi-misinya silakan. Nggak, jadi teman-teman relawan saya masih boleh pakai masker kan? Silahkan Bapak, tadi sudah dibilang silahkan. Boleh Pak, boleh. Cuma saya agak kurang fokus sama tim Bapak yang di belakang, agak sedikit terbuka Pak. Maaf Pak. Oke, jangan diliatin ininya Sir ya. Bukan, Apanya, Pak? maksudnya kaca mobilnya terbuka Pak. mobilnya Kaca itu, Pak. mobilnya Kaca Pak. mobilnya, Pak. Kaca mobilnya, Pak. Kaca mobilnya, Pak. Bapak fokusnya kemana sih, Pak? Oke, Ya, mungkin Pak, lanjut, dari- Pak. Silakan, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. dari Lanjut, Pak. rekan-rekan di B2F ini ada komplain selama ini. Komplain sih paling ini sih Pak. Harga MS nih semakin turun Pak. Betul. Yang menimbulkan kita tuh ibaratnya kita udah kerja capek-capek, mancing, nambang. Harga metal Saya ini masih ada semakin urusan turun, harga komoditasnya semakin turun dan turun menerus Pak. Makanya kita ingin harga metal scrap ini bisa naik kembali Pak. Bagaimanapun caranya Pak, entah itu Bapak monopoli dari pihak negara, pihak ini government. Oh ini Bapak menampung aspirasi ya Pak? Iya, itu. Oh saya ada Pak, kalau udah selesai boleh, itu. silakan. Kalau saya itu harga metal scrap Pak, Iya, harga metal untuk scrap. kesejahteraan rakyat Los Santos Pak. Kalau saya Pak, ini udah Pak ya? Boleh, silakan lanjut. Oke, kalau saya pengen, kalau itu kan tadi harga metal scrap. Kalau saya pengen harga mobil impor Pak yang di luxury itu dipotong 50% Pak. Iya Pak, itu pajaknya gede banget tuh Pak. Pajak ini pajak luxury Betul Pak. Pak. Iya, itu yang Kalau luxury Jadi mungkin CSR lebih rendah. Oke. Kalau luxury itu kan beda ya sama kan itu impor Pak. Iya. Kita kayak pajak impor. Itu mahal karena pajak impornya Pak. Nah, Pajak iya. impornya itu mahal Pak buat masukin Los Santos. Itu kan mobil-mobil Jepang, mobil Eropa kan Pak. Otomatis masuk Los Santos kan pajaknya otomatis kena luxury tax. Betul. Nah, kita pengen luxury tax ini diturunin Pak. Ya pajak impornya lah Pak pokoknya Pak. Sama properti juga udah mahal ini Pak di Los Santos. Iya, dan ini, Pak, sama pajak untuk- bulanannya gitu dikurangin juga. Pajak bulanan. Iya, sama untuk bengkel itu Pak, wah itu terlalu mahal itu Pak. Apa mahalnya? Dalam hal apa? Ya untuk kayak misalnya modif atau ngupgrade sesuatu itu di bengkel Pak. Emang alat-alat di bengkel itu susah itu Pak? Yang nanti saya tanyakan. Itu maksudnya untuk modif atau engine atau rata-rata? Engine itu Pak. Modif ya modif. Kalau modif kosmetik? Sama sih Pak, masih mahal Pak. Iya Pak. 7.000 ganti cat Pak. Iya Bapak tahu sendiri kalau Bapak pernah ngerasain untuk kerja tambang atau yang lain itu pendapatan sangat kecil Pak. Sama ini Pak, mungkin kayak saya pengangguran gini Pak, mungkin saya butuh BLT Pak. Setiap harinya Pak. Ya 10.000 30.000 enggak apa-apa. Paycheck Pak, paycheck itu untuk Ah, orang paycheck biasa. kenapa itu dihilangkan Iya. itu Pak paycheck itu Ya Pak? nah itu dia tuh paycheck itu. Becek? BLT kan? Harusnya ya. Nggak ada Pak. Masih ada. Enggak ada Pak. Itu hanya untuk orang-orang yang memiliki status dalam kerjaan aja itu Pak. Oh, Ya. gitu. Masih bilang kita ini enggak dianggap itu Pak yang sering membayar pajak juga. Iya Pak. Kalau dulu kan $5, sekarang udah hilang sama Tidak ada sama sekali Pak. Mana ada lagi nggak aspirasi lagi? Ayo. Ada saya pengen ini sih Pak, kan dengan kemajuan yang sangat pesat, industri 4.0 dan Los Santos yang sangat berkembang, mungkin dengan padatnya penduduk ya, penduduk kita kan sampai ribuan Pak padat ya Pak. Betul, Kalau saya lihat tuh di jalan suka macet, tabrakan. Mungkin adanya perkembangan teknologi visioner, yaitu mobil terbang sih Pak Deluxo. Nah, jadi memudahkan akses masyarakat ketika Betul. ingin jalur Ya, itu ekspres. boleh gitu, tuh Pak. Kemacetan dan mengurangi Ya. kecelakaan gitu loh Pak. Saya Mobil pernah terbang tuh boleh dipertimbangkan Pak. saya pernah kunjungan ke Meksiko, Pak. Kebetulan saya kan di Meksiko Pak. Saya kunjungan itu di sana ada beberapa tipe mobil yang mungkin Bapak bisa impor, itu ada Deluxo, Technical Aqua, terus ada Hydra itu juga.
kendaraan yang mungkin ini Pak bisa untuk dipertimbangkan Pak. Baik. Oke, Pak, ini kan dari kita ngasih aspirasi kita kan Pak. Kalau misalkan nih kita mau tanya, andai kata Bapak berhasil memenangkan pemilihan presiden ini Pak, Bapak apa yang bisa Bapak janjikan Pak untuk rakyat-rakyat seperti kita Pak? Baik. Kalau ini ya, kalau saya terpilih. Betul. Oh, nggak ada. Oke. Ini sih, Apalagi kita sama-sama biru loh, Pak. itu dia. Apa Pak kira-kira kan Bapak? Kalau dari saya ekonomi sudah pasti saya perhatikan nomor 1 ya. Karena kan saya backgroundnya Ekonomi Bapak. bukan ekonomi negara dong, Oh, ekonomi kesejahteraan. Gitu. Saya kan backgroundnya dari Menteri Keuangan ya. Sebelumnya saya menjabat jadi Menteri Keuangan. Dan Pak Joseph juga dari Direktur. Jadi kesehatan dan kesejahteraan itu pasti prioritas utama gitu. Oke, baik. Bapak bilang kesehatan Pak. Terus gimana kita sebagai warga di KO ini Pak? Jalan Ini- penuh debu. Nah, di KO ini kita merasa tertinggal Pak dibanding yang lain. Iya kita merasa tuh nggak pernah diperhatikan gitu Iya. Pak. Ya, jalan nggak diaspal. Masa lebih bagus jembatannya, Pak? Kan kita tinggal Apa hanya untuk formalitas Pak jembatan supaya terlihat Iya. bagus di depan? Oke, baik. Saya tampung. Ini sama listrik tolong Pak di undergroundin Pak. Nih, saya main layanan sepanjang putin Pak. Pernah putus nggak ini? Pernah ada Sejauh ini masih belum sih. Cuman Hubungan rada sih. membahayakan gitu. Mungkin kalau ditaruh di underground mungkin lebih enak dipandang juga Pak. Betul. Mungkin Bapak bisa mencontoh negara-negara luar gitu Pak untuk kabel-kabel itu ditanam di bawah gitu Pak supaya tidak mengganggu Betul. dan membahayakan masyarakat juga Pak. Memang terasa ini ya ketimpangan sosial di ini ya, di sebelah kota Los Santos semua modern kotanya Cilegon. Betul Pak. Aspal aja belum ada, yang listrik masih di luar semua. Iya, Oke, betul. saya tampung. Sama toko bangunan Pak, minimal 1 lah Pak di sini Pak. Toko bangunan. buat apa? Iya, ini kayak Bapak lihat aja nih chat rumah-rumah kami nih Pak. Harusnya Udah banyak apa, Pak? udah pada iya. Mungkin ada bantuan juga dari Bapak. Kalau sedikit Dalam- buat dipagerin juga Pak, kita mau pagerin gitu Pak. Pagar untuk lingkungan di sini. Iya buat Iya rumah Pak, kita. untuk keamanan dan kenyamanan kita gitu Pak. Oke, baik, saya catat ya. Ini Pak, saya mau nanya juga deh Pak. Itu kan beberapa aspirasi ya Pak. Iya, Nah silakan. Bapak kan tadi ngomong bermodalkan Bapak Menteri Keuangan Pak. Emang Betul. achievement Bapak selama ini apa sih Pak yang bisa disampaikan ke kita selama menjabat menjadi Menteri Keuangan? Apakah Bapak sudah menaikkan saham IHSG atau gimana Pak? Kenapa WP gratis aja? Oh, kalau saham ini ya, saya achievementnya adalah menjaga inflasi tetap terukur. Jadi kalau kalian dari awal kota ini terbangun, ini kan inflasi itu kan sehat tapi yang tidak berlebihan. Jadi saya berhasil menekan inflasi ke angka yang sehat gitu. Jadi uang yang beredar di masyarakat tidak over, jadi value of money-nya turun. Jadi tetap stabil selama ini di bawah kepemimpinan saya. Dan mungkin ada beberapa kekurangan, tapi yang tadi seperti yang disampaikan teman-teman sudah saya catat, dan kalau saya jadi wakil presiden itu bakal diberesin semua tuh gitu. Sama kerjasama dengan luar negeri Minta peli balik, kenapa minta peli balik anjing? itu sudah berjalan dengan baik. Jadi inilah overall kalau saya bilang bagus. Tapi kembali lagi ya, kalau saya kan kalau menilai diri saya sendiri membagus-baguskan kinerja saya kan kurang ini ya, kurang objektif gitu. Mungkin yang menilai harusnya masyarakat memang. Terus diantara ini Pak, tim sukses Bapak yang di belakang, berapa yang nanti dimasukkan ke kursi menteri? Oh bukan, ini semua rekan-rekan relawan. Jadi saya tidak menjanjikan apapun. Ini bahkan mereka datang ke sini saya tidak membayar sepeser pun. Boleh ditanya satu-satu. Tidak ada Tapi Ini yang masih Bapak RP akan galau membayar, atau udah Justru itu bayar. menimbulkan kecurigaan Pak, dibayarnya di kursi jabatan. Bener. Bukan. Menjanjikan kursi itu nanti hanya akan berdasarkan meritokrasi atau kemampuan ini ya masing-masing calon menteri. Jadi kita nggak bisa istilahnya bagi-bagi kue kan. Saya nggak mau bagi-bagi kue ke orang yang tidak bisa ini bekerja, tidak capable atau tidak ini. Jadi bisa dipastikan nanti di bawah saya kabinet yang terbentuk adalah kabinet berdasarkan meritokrasi. Tidak akan ada orang yang tidak berkompeten begitu. Makanya Merito. saya Apa merito apa Pak? meritokrasi. Itu apa Pak? Kebetulan kita nggak ada yang Nggak sekolah. usah Dasar- dijelasin yang tadi. Oh udah dijelasin ya? Oke. Berdasarkan kemampuan. Jadi harus Berdasarkan kompeten. kemampuan. Oke Pak. Dari tadi visi misinya sudah apa belum sih? Belum mau dibacakan. Boleh dibacakan, silakan Sir. Pak. Oke. Ini emang sebentar. apa lupa kah sama visi misi Bapak sendiri? Aduh, Kan biar misi-misinya akurat. harus catat gitu loh Pak. Iya, enggak, biar akurat saya nyontek tablet dulu. Oke, saya catat loh Sir. Gak bakal berubah kan, Sir, visi misinya? Oke, visi saya
mewujudkan kota yang aman, transparan, dan berkembang melalui kepemimpinan yang jujur, efisien, dan berpihak pada seluruh warga. Gimana cara mencapai visi itu? Yaitu dengan misi. Misi yang pertama meningkatkan keamanan publik, menguatkan koordinasi antara pemerintah dan aparat negara, menjaga keselamatan warga, membangun pemerintahan yang transparan dan anti korupsi. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya zero tolerance terhadap korupsi, membuka akses informasi publik terkait anggaran dan kebijakan. Gimana? Mau dilanjut? Pak. Lanjut, Pak. Lanjut Pak, kenapa berhenti? Tadi, Pak. Ada yang teriak tadi? Nggak ada Siapa? Nggak ada teriak, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Nggak ada, Pak. Saya mungkin mendengar Right Mas sama kucing tadi. ya. Mungkin Pak. Aduh. Mungkin. Lagi, Pak, diulang mungkin dari awal, Pak. Memang di KO ini banyak suara-suara ini, Pak. Hewan binatang buas. Ya, silakan. Sampai mana tadi ya? Ulang aja Pak, apa Pak? Oke, dari misinya, visinya udah ini udah nangkep. Oke, misinya meningkatkan keamanan publik, lalu menguatkan koordinasi antara pemerintah dan aparat negara, mempercepat respon darurat untuk menjaga keselamatan warga, membangun pemerintahan yang transparan dan anti korupsi, membuka akses informasi publik terkait anggaran dan kebijakan, membuat sistem pelaporan masyarakat yang mudah dan cepat ditindaklanjuti, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, Masuk link. Iya Bu. mendukung UMKM dan bisnis lokal serta melalui pelatihannya, menghadirkan program kerja baru yang membuka peluang bagi warga, meningkatkan kualitas hidup kota yang aman, transparan, dan berkembang melalui kepemimpinan yang jujur, efisien, dan berpihak pada seluruh warga. Gimana cara mencapai visi itu? Yaitu dengan misi. Misi yang pertama meningkatkan keamanan publik, menguatkan koordinasi antara pemerintah dan aparat negara, mempercepat respon darurat untuk menjaga keselamatan warga, membangun pemerintahan yang transparan dan anti korupsi. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya zero tolerance terhadap korupsi, membuka akses informasi publik terkait anggaran dan kebijakan. Gimana? Mau dilanjut? Pak. Lanjut, Pak. Lanjut Pak, kenapa berhenti? Tadi, Pak. Ada yang teriak tadi? Nggak ada, Pak. Siapa? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Nggak ada, Pak. Saya mungkin mendengar kucing mungkin ya. Mungkin, Pak. Aduh. Mungkin. Lagi, Pak, diulang mungkin dari awal, Pak. Memang di KO ini banyak suara-suara ini, Pak. Hewan binatang buas. Ya, silakan. Sampai mana tadi ya? Ulang aja Pak, apa Pak? Oke, dari misinya, visinya udah nangkep. Oke, misinya meningkatkan keamanan publik, lalu menguatkan koordinasi antara pemerintah dan aparat negara, mempercepat respon darurat untuk menjaga keselamatan warga, membangun pemerintahan yang transparan dan anti korupsi, membuka akses informasi publik terkait anggaran dan kebijakan, membuat sistem pelaporan masyarakat yang mudah dan cepat ditindaklanjuti, lalu mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, mendukung UMKM dan bisnis lokal serta melalui pelatihannya, menghadirkan program kerja baru yang membuka peluang bagi warga, meningkatkan kualitas hidup warga, memperbaiki semua fasilitas umum, membangun ruang interaksi sosial yang aman dan nyaman bagi warga negara, lalu mempererat hubungan negara dengan warga negara gitu. Jadi Benar, Red, sudah catat, Red. Udah aman, Sir. Udah saya catat. nah tadi yang tiang listrik lah, yang semua fasilitas umum nanti saya usahakan Oke, saya siap, perbaiki semua. Siap. Pak, sama ini Pak, di sini tuh kita kalau mau beli makan tuh jauh Pak. Betul, itu dia. Saya akan mendekatkan ini ya. Kita merasa tidak diperhatikan Pak oleh pemerintah. Betul, itu untuk itu saya Rumah mohon sakit maaf nggak ada. karena bengkel pun keluhannya seperti itu ke kami. Kebetulan memang mungkin di KEO ini ya khususnya karena KEO ini punya sejarah kelam dengan negara San Andreas. Jadi secara yurisdiksi baru masuk ke yurisdiksi di bawah San Andreas ini baru-baru aja kan. Waktu yang perang besar yang sampai jembatannya rubuh itu. Oh iya, Iya, Sir. betul. Benar, Pak. Saya pernah lihat itu. Betul. Jadi memang ini dari saya sebagai pribadi mungkin dulu menjabat sebagai Menteri Keuangan loncat kurang dulu, memperhatikan rekan-rekan di KEO memang ini ya. Ya Pak, bahkan Saya bertanya lagi, Sir. Semisalnya nih kan kita keperluan kita juga udah banyak kan ya untuk di KEO ini. Mungkin siapa Sugiono ya? Sir Sugiono ya? Betul, Sugiono Blossom. Mungkin Sir Sugiono ini bisa membantu lah untuk orang yang berpendudukan di KEO ini dengan adanya rumah sakit kemungkinan Sir gitu. Oh, itu sudah ini sudah dicanangkan, betul. Paling Selama ini kan bohong. enggak, itu beneran hampir jalan itu. Oh iya, Sebentar lagi. oke Sir. Aman ya? Itu kan selama ini tabib ya, tabibnya mungkin kurang friendly atau Iya, Sir. Pak, masa Kemarin saya tradisional. saya ini Sir, apa namanya? Kemarin ini saya berak-berak darah masa disuruh makan rumput Sir, aneh juga. Sugiono tukang yeping. Jujur Pak Sugiono, kemarin sempat ada kasus tabibnya itu maaf Ya. kalau untuk pasien perempuan agak tangannya suka Iya, cabulin. iya, saya dicabulin. Bapak lihat tipenya saya gede kan gara-gara dia, Pak. Anjir. Ada ini harus Gila banget Bub. di kopek Saya nggak ya. sadar. Iya, saya nggak sadar, Pak. Dikasih bius-bius ramuan gitu saya nggak sadar. Pokoknya saya jadi gini. Ayolah nih geng ngeping mulu.
Ya, tolong ya Pak ya. Oke, bakal segera diproses itu. Nggak boleh ada dokter cabul atau tenaga medis yang cabul di negara ini. Tolong dah dicek dulu itu tabibnya, Sir. Minta tolong, Sir. Dicek dulu coba. Betul. Tapi gini loh Bang, ngomong-ngomong soal KO ini ombaknya besar. Solusinya apa Pak untuk ombak yang besar? Bener. Pemasangan pemecah ombak. Nah, itu Jadi, kita butuhkan, Sir. Nanti pemecah ombak itu mengurangi ini ya, apa namanya? Abrasi. Saya lupa istilah. Ombaknya meriah sekali. Iya itu pas saking pasangnya itu. Iya Pak. Memang bahaya. Banyak Pak ombak Pak. Tapi Sir, gini Sir. Bahaya. Tapi tolong sih Sir, saya lebih diprioritasin ke tabibnya dulu Sir. Soalnya saya kemarin kan ibaratnya saya diare nih Sir. Masa pantat saya ditusuk-tusuk Sir. Nah itu takutnya saya itu bakal terjadi lagi nanti kan ini udah beberapa orang dari orang kayak itu udah terjadi kan seperti itu Sir. Saya minta tolong banget untuk diprioritasin ke tabib dulu Sir. Masa ketika ada orang yang sakit, lesu, tipes, masa dikelitikin pakai alang-alang Pak? Nah biar itu ketawa. Aneh ini Pak, harga obat-obatan di tabib tuh mahal banget itu Pak. Betul. Tuh, kayaknya mereka korupsi juga itu Pak. Mungkin karena ini ya, supply-nya susah ke sini. Nah itu dia Pak. Betul, nah kalau supply Pak. kemarin dia minta tolong sama kita Sir kebetulan. Iya. Oh gitu. Nah cuman dia emang kita paksain, kita suruh minta turunin harga untuk B2F, cuman dia tetap kekeh Sir. Malah saya di rodok-rodok lagi saya Sir. Astaga, ini itu kayak kita ngomong apa kayak nggak didengar Pak sama dia. Makanya Pak, aneh lah Pak. menurut saya ini orang-orang tabib ini Sir. Iya. Kita ngomong apa nggak pernah didengar Pak. Minta tolong lah Sir saya. Kalau saya dari kita sendiri sih dari B2F minta tolong untuk persoalan si tabib ini dulu lah. Baik. Oke, kalau ini yang saya sudah terima ininya ya. Jadi bakal ada klinik baru di KO gitu. Jadi minimal tenaga medis ada. Itu udah pasti Sir? Pasti ya. Sama obat-obatan lah Sir. Obat-obatan nanti jadi satu sama klinik nanti harusnya. Sama tabibnya kalau boleh jangan cowok semua, Sir. Nah, itu tabibnya. Ya. Nanti tapi masih dalam tahap klinik ya. Jadi apa namanya? Nggak bisa tindakan operasi yang besar-besar, mungkin bakal dirujuk. Oke, gitu. Sir, itu di lampu apa, Sir? Ada cicak, Sir. Cicaknya jatuh, Sir. Oh. Awas, Sir. Oh iya, aman. Sama ini Sir, paling Sir untuk klinik tuh. Klinik kan untuk beberapa hari ini saya lihat kan sangat sepi sekali kan untuk di klinik kan. Klinik yang di airport seberang, itu ya, di ini di bandara. seberang sini. Nah mungkin kan kebanyakan juga dari kita dari KO itu gak jauh-jauh juga kalau misalnya dari tabib cabul ini kita ke sana. Karena kita jujur udah trauma Sir, bisa dibilang seperti itu. Kita trauma ke tabib. Makanya saya meminta tolong untuk orang-orang yang di klinik ini lebih aktif lagi kalau untuk misalkan mau udahan bilang ya. Oke. Nah itu paling klinik itu Sir. Iya betul Sir. Oke, klinik. Iya. Sorry, diapakan tadi? Boleh diulang? Mungkin dari orang-orangnya seperti kayak IMS yang ada tugas di klinik itu bisa lebih aktif lagi Sir, kemungkinan. Karena kan beberapa kita kalau misalnya bisa dibilang yang ada di San Andreas ini kan pada difokusin tuh ke rumah sakit Sandy Shores dan juga Rockwood kan. Betul, yang Vaskes yang besar ya. Benar. Udah celana melorot, bau mulut, ngomong mulu lagi. Nah mungkin seperti itulah Sir. Oke, baik. Semua saran saya tampung dan ini saya usahakan nanti kalau sudah dilantik ya, saya usahakan semua bisa terpenuhi. Oke Sir, mungkin. Ya semoga saya berharap lah dengan adanya siapa tadi Josuke Sir ya. Betul. Semoga apapun yang kita pengenkan semoga ada yang tercapai lah gitu. Amin. Dan juga Sir, kita sih ingin Sirnya juga sering-sering kesini juga sih kalau misalnya sudah terpilih atau ke kampanye selanjutnya. Oh pasti. Saya tadi kan minta sekalian berkenalan. Mungkin apa namanya? Kita bisa menjalin silaturahmi lah ya, lebih erat gitu dari rekan-rekan B2F.
Oke, siap. Terima kasih Pak Sugiono. Oke, Ya. kalau gitu Terima kasih ya Pak. Senang bertemu dengan Sir Sugiono. Oke, kalau saya yang begitu senang. terima kasih waktunya B2F. Ya, terima kasih Bapak. Kita pamit semua. ya. Ya, hati-hati ya. Oke, hati-hati Oke, Sir. Bapak-bapak. Sekian Oke. semua, Ya, Sir, terima Mem. Hati-hati. Hati-hati, tetap Hati-hati tersenyum. tangannya masih Sir, masih walaupun ini embes. Aman memakai aja. masker, Terima tetap kasih. tersenyum. Tetap Iya. tersenyum dan semangat ya. Semoga Jargonnya bagaimana, terrealistis Sir, ya. jargonnya? Nggak cuma ngomong doang. Belum ada, Sir, belum ada. Belum ada. Nanti di Ya udah. ini. Oke, kami pamit ya. Oke, terima kasih Sir. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Semoga selamat sampai tujuan lah ya Sir ya, bisa dibilang seperti itu. Oke Sir, hati-hati ya Sir ya. Baik. Iya, pamit dulu ya. Oke, Terima kasih hati-hati Sir. semuanya. Semoga selamat sampai tujuan Sir ya. Hati-hati. Hati-hati tuh terkadang kalau misalnya Sir belok kiri itu terkadang ada tragedi lah Sir, hati-hati di Banyak Tragedi apa banyak tuh, coba, setan. mungkin? Rada angker, Sir. Oh, rada Jangan lupa angker. kalau kesempatan klakson 3 kali ya, Sir. Iya Sir, jangan lupa itu Sir.